Pihak Ducati tampaknya mulai membuka pintu bagi Marc Marquez untuk masuk ke tim pabrikan mereka. Perebutan kursi tim pabrikan Ducati tampaknya akan semakin panas. Ducati diketahui memiliki 2 slot di tim pabrikan mereka, namun satu kursi sudah dipastikan akan tetap menjadi milik Francesco Bagnaia. Mengingat, Ducati telah memperpanjang kontrak pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut. Sementara itu, satu slot tersisa akan diperebutkan oleh pembalap lainnya. Enea Bastianini yang saat ini menduduki posisi tersebut tentu ingin mempertahankannya. Di sisi lain, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi sempat mengutarakan keinginan mereka untuk merebut kursi pabrikan. Namun, tak cuma 3 pembalap tersebut, Ducati juga tampak mulai membuka pintu untuk Marc Marquez bersaing memperebutkan kursi pabrikan. Manajer tim Ducati, David Tardozzi mengatakan pada media AS bahwa Marquez juga memiliki kesempatan serupa. Tentu saja Marquez juga bisa masuk dalam pertarungan untuk menjadi rekan setim Pecco, ujar David Tardozzi kepada AS. Tapi kami tidak terburu-buru, saya tidak tahu kapan keputusan itu akan dibuat. Marquez adalah seorang juara yang hebat, lanjutnya. Tardozzi sendiri terlihat terkesan dengan penampilan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 lalu. Ia memuji bahwa Marquez tampil dengan pintar dan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Cerdas, Tardozzi bereaksi, dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Marc akan mencapai posisi-posisi di mana balapan dimainkan. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin bisa bertarung untuk juara dunia. Marc Marquez memang mengawali musim ini dengan cukup baik di MotoGP Qatar 2024. Dia berhasil finish di posisi keempat dan terlihat lebih memperhitungkan situasi. Marc Marquez diprediksi akan menjadi rekan satu tim Francesco Pecco Bagnaia di tim pabrikan Ducati di tahun depan. Rumor ini didasari dari kontraknya yang hanya 1 tahun bersama Gresini Ducati. Dilansir dari GP1, Jorge Lorenzo menganggap performa Marc Marquez belum menurun di musim balap 2024 ini, terlebih pembalap bernomor 93 itu masih bertarung bersama pembalap barisan depan di MotoGP Qatar 2024. Tercatat Marc Marquez menyelesaikan balapan di posisi kelima di sprint race MotoGP Qatar, sementara di balapan utamanya menempati posisi keempat. Hasil inilah yang melandasi keyakinan Jorge Lorenzo terhadap Marc Marquez. Saya benar-benar berpikir seperti itu. Marquez gabung pabrikan Ducati, Ducati memiliki motor terbaik dan dapat memilih pasangan pembalap yang diinginkannya untuk tahun 2025, ujar Lorenzo. Meskipun Ducati di depan layar seperti tidak menginginkan Marc Marquez di tim pabrikannya, namun bagi Jorge Lorenzo berbeda. Menurut mantan pembalap MotoGP itu, Ducati terutama Dalicna menginginkan pembalap terbaik di padoknya. Dalicna menjadi salah satu orang di Ducati yang mendukung kedatangan Marquez. Bagaimanapun, dia ingin memiliki pembalap terbaik di jajarannya dan saya yakin mereka akan mendukungnya sekarang jika dia, Marquez, terus membalap seperti yang dia lakukan pada debutnya, ujar Lorenzo. Menurut Lorenzo, keputusan Marquez meninggalkan Repsol Honda di 2023 kemarin sudah tepat. Pembalap berdarah Spanyol itu dinilai menjadi petarung yang tidak takut terjatuh. Meskipun memiliki rekam cedera yang panjang namun Marquez masih kompetitif. Di level olahraga, dia membuat keputusan terbaik. Marc adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah dan satu-satunya yang tidak takut terluka. Kami mungkin tidak melihat Marc masa lalu lagi karena cedera lengan yang serius, tetapi dia masih akan sangat bagus, ungkap Lorenzo. Kontrak Marc Marquez dengan Gresini Ducati hanya berlangsung untuk tahun 2024 ini saja. Sedangkan Enea Bastianini yang sekarang menjadi rekan satu tim Pecco memiliki kontrak pada akhir 2025 mendatang. Marc Marquez sendiri memang belum membicarakan tentang nasib masa depannya di MotoGP. Bahkan sebelum musim 2024 ini dimulai, rival Valentino Rossi itu masih membuka kemungkinan untuk kembali ke Repsol Honda. Penantang gelar MotoGP yang tak terduga tahun lalu dan finish ketiga membuatnya menjadi bintang terobosan.
Namun adaptasinya dari GP22 tahun lalu ke GP23 musim ini sejauh ini masih menemui kendala. Bezzecchi finish di urutan ke-11 pada sprint race, lalu ke-14 di Grand Prix MotoGP Qatar. Sayangnya, ini adalah hari Minggu yang berat bagi saya. Kami telah membuat langkah pemanasan dan saya senang karena akhirnya saya merasa cukup baik dengan motornya, kata Marco Bezzecchi dikutip Motorsport. Tapi kemudian, begitu balapan dimulai, saya langsung mendapat banyak kuncian ban depan dan saya masih belum bisa menjelaskan alasannya. Saat itu saya mulai kehilangan sensasi saat mengerem dan memasuki tikungan, jadi saya mulai membuka throttle lebih awal karena ada sesuatu yang hilang dalam hal kecepatan. Hal ini menyebabkan saya kehabisan ban belakang lebih awal. Saya mencoba untuk mengatur situasi. Tetapi dengan 11 lap tersisa saya sudah pindah ke peta C, yang mana tenaganya lebih kecil, dan masih ada separuh balapan tersisa. Itu adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi saya. Kami menemukan beberapa hal menarik, namun kami juga melihat sangat sulit meluruskan akhir pekan yang dimulai dengan cara yang salah. Di Portimao kami berharap menemukan basis yang lebih baik mulai hari Jumat untuk melakukan yang lebih baik pada hari Sabtu dan Minggu juga. Musim lalu Bezzecchi dari VR46 memenangkan 3 Grand Prix dengan Ducati 22, tahun ini dia memilih untuk tetap menggunakan VR46 dengan motor berusia 1 tahun daripada menerima peningkatan ke Pramac, di mana dia akan menerima Desmosedici 2024 yang dikembangkan. Pada perlombaan di sirkuit Lusail, Marco Bezzecchi memang diterpa banyak masalah. Memasuki balapan utama, Bezzecchi justru semakin terpuruk. Dengan sejumlah masalah yang tak kunjung mendapatkan solusi, Bezzecchi mau tidak mau harus puas finish di posisi 14 saja. Hasil ini membuat Bezzecchi merasa frustasi karena tidak bisa tampil sesuai dengan keinginannya. Untuk seri kedua di GP Portugal mendatang, Bezzecchi berharap bisa bangkit dan menunjukkan performa lebih baik. Ia akan mengambil pelajaran dari GP Qatar dan mencoba memperbaikinya di MotoGP Portugal. Sayangnya, hari Minggu yang sulit bagi saya. Kami telah mengambil langkah di sesi pemanasan dan saya senang karena akhirnya saya merasa cukup nyaman dengan motornya. Tapi kemudian, segera setelah balapan dimulai, saya mengalami banyak penguncian di bagian depan dan saya masih tidak bisa menjelaskan mengapa, ucap Bezzecchi. Itu adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi saya. Kami menemukan beberapa hal menarik, tetapi kami juga melihat bahwa sangat sulit untuk memperbaiki akhir pekan yang dimulai dengan cara yang salah. Di Portimao, kami berharap bisa menemukan basis yang lebih baik sejak Jumat untuk tampil lebih baik pada Sabtu dan Minggu, tukasnya sekali lagi.